Siap, ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji kita pada pertemuan yang lalu bahwa hari ini kita akan kembali belajar pada materi penerapan hukum Archimedes. Oke. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Atas nama? Sri Nurdayani. Sama? Sri Nurdayani. Kenapa Sri Nurdayani? Siapa lagi satu? Nisa. Anugerah. Kenapa Nisa Anugerah? Sakit. Siapa lagi? Ari Kamanda. Kenapa? Oke. Jadi 3 orang ya? Oke, baik. Jadi untuk yang sedang sakit Nisa Anugerah, kita doakan semoga dia cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran di sekolah. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa pada hari ini akan dipimpin oleh rekan kita Nisa. Silakan Nisa. Baik teman-teman, sebelum mengawali pelajaran fisika pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi hukum Archimedes. Siapa yang bisa menyebutkan 3 keadaan hukum Archimedes? Silakan. Bagus. Terapung, melayan dan kita tepuk tangan untuk kita. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang tahu bagaimana syarat sebuah benda tersebut bisa terapung? Ya, silakan. Apabila massa jenis fluida lebih besar dibanding massa jenis benda. Oke, bagus. Berikan. Oke, pertemuan saat ini seperti janji saya sebelumnya bahwa kita akan membahas tentang materi penerapan hukum Archimedes. Nah, salah satu contoh penerapan dari hukum Archimedes dalam hal ini adalah pembuatan kapal selam. Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi pemirsa, hari ini PT PAL meluncurkan kapal selam pertama yang dibuat di Indonesia. Kapal selam yang diberi nama KRI Alugoro ini nantinya akan langsung diresmikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Kudu. Dan selengkapnya sudah ada rekan Monika Gracia di PT PAL Surabaya. Monika, apakah peluncuran kapal selam baru Indonesia ini sudah berlangsung? Ya, lagi hari ini Indonesia patut berbangga karena dalam sejarah Indonesia kali ini Indonesia baru saja pertama kali membuat kapal selam buatan anak negeri yang dinamakan kapal selam Alugoro. Dan memang untuk saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Menteri Pertahanan untuk langsung meresmikan kapal selam ketiga milik Indonesia ini di PT PAL Surabaya. Dan kapal selam yang berjenis diesel electric submarine udah kerjasama antara PT PAL Indonesia dengan perusahaan Korea Selatan. Dan kapal selam ini tersebut memiliki panjang keseluruhan 1,3 meter dengan kecepatan mencapai 21 knot ketika berada di bawah air dan mampu membawa 40 kru dengan kemampuan jelajah hingga 50 hari dan didesain dengan lifetime mencapai 30 tahun. Untuk bobot sendiri Zakia, total kapal selam tersebut sebesar 1.460 ton saat muncul di permukaan dan 1.596 ton ketika menyelam di bawah permukaan. Yang mana memang kapal selam ini memiliki jenis diesel electric submarine yang Bogo class.
Dan nama dari Alugoro ini tersebut diambil berdasarkan kisah pewayangan yang mana Alugoro ini adalah salah satu senjata berbentuk gada yang dimiliki oleh Prabu Baladewa. Dan memang nama KRI Alugoro ini sendiri juga pernah digunakan sebagai nama kapal selam yang didatangkan dari Uni Soviet, yaitu Alugoro 406 yang merupakan bagian dari paket pengiriman 12 kapal selam Whiskey Class. Dan tidak hanya itu, untuk saat ini kami pun masih menunggu kedatangan dari Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu untuk langsung meresmikan atau meluncurkan kapal selam pertama yang dibuat oleh anak bangsa ini. Zakia. Ya, kemudian Monica, berapa tingkat komponen dalam negeri dalam pembuatan kapal selam PT PAL ini? Ya, Zakia berbicara mengenai komponen dalam negeri yang ada di kapal selam Alugoro ini sendiri. Dari hasil informasi yang kami dapatkan dari PT PAL, jika hal ini juga merupakan kolaborasi dari Korea, di mana ada 206 anak negeri yang dikirimkan belajar ke Korea untuk langsung membuat kapal selam. Dan memang kapal selam ini kapal selam ketiga, di mana sebelumnya pada tahun 2017 sendiri sudah ada kapal selam yang dilaunchingkan, khususnya pada tahun 2018 kemarin kapal Arda Dedali juga telah dibuat dan juga sudah dilaunchingkan. Namun menariknya untuk kapal Alugoro ini sendiri dibuat di PT PAL. Dan untuk pembuatan KRI Alugoro ini sendiri yang sudah dimulai sejak tahun 2017 mendapatkan penghargaan Zero Accident selama proses awal hingga finishing begitu. Dan untuk sejumlah karyawan PT PAL yang mengikuti pelatihan selama beberapa bulan di Korea tersebut menyelami ilmu dan teknologi pembuatan kapal selam jenis Improve Cakbogo ini, dan hingga saat ini mampu membuat kapal selam. Dan tidak hanya itu, tepatnya di tahun lalu TNI AL telah menerima KRI Nagapasa juga, dan sebelumnya juga ada KRI Arda Dedali, dan hingga saat ini TNI AL sudah memiliki sekitar 5 kapal selam, diantaranya kapal selam Cakra, lalu ada Nanggala, Nagapasa, Arda Dedali, dan saat ini Alugoro. Dan rencananya untuk batch kedua, nantinya PT PAL juga telah mempersiapkan kerjasama membuat 3 kapal selam untuk dikerjakan di tahun-tahun ke depan. Oke, baik. Kalian sudah menyaksikan tayangan video di atas? Nah, ada yang ingin menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana prinsip kerja kapal selam itu? Bagaimana prinsip kerja dari Kapal selam. kapal selam? Oke, nah, tujuan pembelajaran kita, yaitu, nah, kita akan merancang serta membuat kapal selam sederhana dari botol bekas dengan benar. Jadi dalam membuat kapal selam ini kita akan melakukan pembelajaran model project basic learning dengan pendekatan saintifik. Kemudian nanti ada media yang akan Bapak berikan di LKPD melalui media Assembler Edu. Nah, di dalam media nanti ada prinsip kerja kapal selam yang kalian bisa saksikan untuk membantu dalam pembuatan kapal selam sederhana kita, ya. Oke, nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, di langkah pertama kita akan membuat lagi pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan bagaimana cara perancangan kapal selam. Nah, sebagai bahan untuk kalian dalam membuat kapal selam, Bapak akan menunjukkan tayangan video berikut ini.
Seru? Iya. Nah, jadi bukan cuma serunya ya. Tentunya dari video tersebut saya atau Bapak mengharapkan ada hal yang menjadi pertanyaan dalam diri kalian mengenai tayangan kapal selam dari video yang sudah ditampilkan tadi. Ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Pak Ikram. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kapal selam itu tenggelam dan bagaimana kapal selam itu mengapung? Bagaimana kapal selam itu tenggelam dan bagaimana dia bisa mengapung? Oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, oke, silakan. Terus, Ika, bagaimana? Besaran-besaran apa saja yang bekerja pada kapal selam? Besaran-besaran apa saja yang bekerja pada kapal selam? Oke, bagus. Ada lagi? Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Bapak. Bagaimana prinsip kerja kapal selam? Bagaimana prinsip kerja kapal Selam. Oke, bagus. Nah, jadi saya kira cukup 3 pertanyaan ini saja. Ini saya anggap sudah mewakili dari pelaksanaan pembelajaran kita yang akan kita buat, yaitu proyek kapal selam. Jadi ada 3. Yang pertama tadi bagaimana cara kapal tersebut tenggelam atau terapung. Kemudian apa saja besaran-besaran yang digunakan atau diterapkan dalam kapal selam. Kemudian bagaimana prinsip kerja dari kapal selam. Nah, sekarang kita akan mendesain dan merancang bagaimana proyek kapal selam kita. Nah, sumber yang akan kita gunakan sebentar adalah dari kajian literatur kalian, ya. Kemudian dari video YouTube. Video YouTube-nya sudah ada di sini di LKPD. Silakan kalian simak juga, ya, untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan yang jadi pertanyaan kita di awal. Kemudian kita membuat proyeknya, kita terapkan itu di dalam pembuatan kapal selam sederhana, ya. Nah, kemudian LKPD-nya saya bagikan, kelompoknya sudah dulu semua sesuai dengan yang saya atur sebelumnya? Belum. Oke, silakan dulu di tempat sesuai kelompoknya masing-masing, silakan. Ya, atau sesuai dengan kelompoknya. Cepat. Ya, cari. Bisa di depannya, bisa duduk di depan kalau sekelompok. Ya, boleh duduk di depannya. Ini bedanya geser ke belakang. Supaya temannya bisa duduk di depan. Ini berapa orang? Bukan nih? Apa saja? Oke. Ya. Kenapa? Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Iya. Nah, silakan di LKPD ini saya bagikan, nanti ikuti petunjuk yang ada dalam LKPD. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan ya. Iya. Sudah dapat semua? Ini satu. LKPD-nya sudah dilihat semua? Iya, Pak. Oke. Perhatian dulu, perhatian. Di LKPD ada desain seperti di atas? Ada, Pak. Oke. Nah, itu di scan. Kemudian setelah di scan barcode-nya, kalian bisa simak tayangan kapal selam di dalam. Nah, di dalam itu ada nanti tangki riak di sebelah kanan. Kemudian tangki riaknya itu ada tindisan ke atas dan ke bawah. Di tangkinya itu kalau ditindis ke atas, perhatikan tangkinya seperti apa posisinya. Nanti kaitkan bagaimana penerapan tangki tersebut di dalam pembuatan kapal selam. Nah, oke.
Setelah dilihat, ya, kemudian didesain, ya, didesain kapal selamnya seperti apa, dirancang. Jangan lupa tulis alat dan bahannya, digambar di dalam LKPD. Digambar itu bagaimana rancangan kapal selam yang akan kalian buat. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Bagi tugas. Ketua kelompok bagi tugas. Siapa yang akan mendesain, siapa yang akan merancang, siapa yang akan menulis alat dan bahan supaya waktu kita efektif. Ya, silakan. Bagaimana, sudah terlihat desainnya? Nanti dia kasih usia seperti itu. Nah, ini tangki riaknya, ya. Tangki riaknya ini. Perhatikan ini. Bagaimana keadaan kapalnya? Dia terapung, toh? Bagaimana tangki riaknya? Airnya bagaimana? Sedikit, banyak? Nah, kalau misalnya kasih tenggelami, perhatikan tangki riaknya. Ini kasih titis down saja supaya hilang ini. Ya, oke. Ini tipis ini yang hilang. Oke. Nah, posisi ke atas kan sudah ke atas, kan? Baik. Nah, ini dia turun. Lihat bagaimana tangki riaknya. Airnya penuh sekali kah? Tidak, setengah. Nah, setengah. Berarti mungkin bagaimana? Bisa saja dia seimbang, toh? Melayang, toh? Nah, terus kalau ditindis lagi, diisi full lagi, tangkinya diisi full. Berarti tindis bawah, toh? Yang panah bawah. Nah, itu dia. Tenggelam. Bagaimana posisi tangki riaknya? Full. Artinya mungkin kalau berarti airnya, toh, tangki penampungannya masa jenisnya bisa lebih besar. Akhirnya dia. Nah, nanti bagaimana diterapkan di kapal selam yang kalian akan pakai? Nah, bisa difungsikan juga yang mana sebagai tangki balas, ya. Oke? Ya, yang lain silakan tulis desain perencanaannya, ya. Oke. Coba geser apa ini? Jangan ke sana hilang. Kita mau lihat kapal ini kapal selamnya, toh? Oke, nah. Ini perhatikan tangkinya. Bagaimana keadaan kapal dengan bagaimana keadaan tangki. Nah, kalau dia ini tangkinya dalam keadaan full ini, ya tidak? Tangkinya dalam keadaan full. Kapalnya kira-kira artinya apa? Iya, masa jenis bendanya lebih besar, ya? Iya tidak? Nah, kalau masuk ini air bertenggelam. Nah, coba kalau kita angkat dia. Perhatikan. Ya? Nah. Bagaimana di sini? Masa jenis Tangki riaknya bagaimana? Seimbang. Ya toh? Nah, terus kalau misalnya kita kasih terapi dia. Nah, dia sudah terang. Bagaimana? Prinsip kerjanya kira-kira sudah terbayang. Prinsip kerja kapal selamnya sudah terbayang. Ya. Nah, kalau sudah, silakan desain gambarmu, ya. Rancang, tulis alat penambahannya apa. Oke? Iya.
Tutup botol. Menggunakan plastik. Tiga.
Bagaimana? Sudah semua desainnya? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, kita ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan jadwal. Jadi kalian buat jadwal pembuatan proyek kapal selam sederhananya, gunakan waktu selama 60 menit. Ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini ada tabel yang bisa saya perlihatkan. Ini di atas. Jadi nanti nomornya, uraian kegiatannya, tahap pekerjaannya apa, kemudian lama waktu pekerjaannya. Misalnya nomor 1, uraian kegiatannya bahan utama, ya, atau tahap awal. Tahap pekerjaannya apa? Melubang botol, misalnya. Berapa menit lama pekerjaannya? Ya, itu dibuat sampai selesai 60 menit. Oke? Nah, silakan dibuat dulu jadwalnya. Nanti kalau sudah buat jadwal, baru masuk kepada pengerjaan proyeknya. Ya? Oke, silakan. Apa punya? Jadi jadwalnya ingat ya 60. Nanti di sini tulis saja nomornya. Ya. Ini uraian kegiatannya misalnya boleh apa? Misalnya ini uraian kegiatannya boleh ya. Tahap pekerjaannya tahap bersama awal. Kan? Atau tahap awal ini toh, karena tahap awal, tahap nanti tahap akhir. Tahap akhir nanti kan finishingnya mana gitu? Baru nanti di sini lama. Ya. Bagaimana tahapnya? Sudah dipaham ya? Pak, sebanyak Ingat waktunya ya, 60 menit saja ya. Iya, Pak. Bagaimana pembuatan jadwalnya? Sudah. Nah, kalau sudah dibuat jadwalnya,
Sekarang tahap selanjutnya adalah silahkan kalian kerjakan proyek kalian. Jangan lupa jadwal yang kalian sudah buat itu sebagai patokan Anda dalam membuat proyek tersebut. Sehingga waktunya betul-betul tepat. Ya? Oke, silakan dikerjakan proyeknya. Silakan dibuat. Jadi saling bantu lah. Saling bantu. Oke, di follow-nya. Bagaimana? Ini apa nih?
Bukan dari samping. Oh, di bawah. Kenapa sih nggak pengen coret ban? Mau kasih panjang itu besar. Yang besar apa coret ban itu? Kasih panjang nih. Nah, kasih baju. Udah baju dulu dong. Nah, Cip ikut harus ngomong aja. Terang.
Terima
Enggak. Sudah ada ini. Tinggal finishing. Finishing. Finishing.
Oh iya, jadi cepat. Yang itu yang tenggelam. Itu besar ya, kayak nangga. Gara-gara
Memang kesehatan tenggelam kalau airnya masuk dia berat. Kalau kesimpulannya di situ gini, ini evaluasinya. Bagaimana itu cara kerjanya itu kapal selam, prinsipnya bagaimana? Jadi nanti kau tuliskan di sini air dihisap, kemudian dari air itu masuk sehingga massa kapal selam menjadi lebih besar. Iya. Kan kita bisa dalam pelajaran yang dipelajari itu. Apa itu? Ini pertanyaannya yang tadi nih, awal pertanyaan nih. Bagaimana? Proyeknya sudah selesai semua? Sudah? Kalau begitu, tahap selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan, menguji dan mengevaluasi hasil proyek yang kalian sudah buat ya. Tolong bawa orang batu dulu. Kasih ke depan sini. Bisa di teman-teman jangan dulu angkat itu akuarium Oke? Bagaimana, sudah siap semua untuk presentasi? Siap. Saya minta satu kelompok yang mempresentasikan 2 atau 3 orang. Ya? Kelompok 1 siapa yang mempresentasi? 3 orang. Kelompok 2? 3 orang juga. 2 orang. Kelompok kalau bisa 3. 3 atau 2 aja. Oke, kelompok 3 mana 3? Kelompok 3? 3 orang, Pak. Ya? 3 orang. Kelompok 4? 3, Pak. 3. Kelompok 3. Nah, kita harus pilih juga satu di sini. Ya? Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lain tolong perhatikan. Yang lainnya? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah kami lakukan. Baiklah, ini adalah gambar desain proyek kami dengan total waktu pengerjaan 60 menit. Analisis data dari percobaan kami yaitu besaran fisika yang dapat kami temukan, massa jenis fluida, percepatan gravitasi bumi, volume benda yang tertutup, dan gaya akum. Hubungan antara kapal selam dengan prinsip Archimedes yaitu ketika kapal selam diisi dengan air maka massa jenisnya akan lebih besar dibandingkan massa jenis fluida. Maka kapal akan tenggelam, begitu juga sebaliknya. Hubungan antara massa jenis fluida dan massa jenis benda terhadap gaya akum yaitu apabila massa jenis benda semakin besar maka semakin besar pula gaya akumnya. Hal ini disebabkan karena massa jenis fluida dan massa jenis benda berbanding lurus dengan gaya akum. Di sini kami akan ya, tolong disimak ke depan ya hasil percobaan dari kelompok hasil proyek dari kelompok 1.
ketika kapal selam tenggelam. Baik, berikan tepuk tangan untuk Penyelesaian masalah berdasarkan hasil pengamatan dan eksperimen yang telah kami lakukan didapatkan prinsip Archimedes, yaitu gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang terendam dalam cairan, baik terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan ke benda tersebut dengan besaran, massa jenis fluida, percepatan gravitasi bumi, volume benda yang tercelup, dan gaya apung. Kesimpulan dari proyek kami yaitu pada kapal selam mengalami 3 keadaan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Pada keadaan terapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Keadaan melayang yaitu massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, dan tenggelam yaitu ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Dan besaran yang diterapkan yaitu massa jenis fluida, percepatan gravitasi, volume benda yang tercelup dengan persamaan sistematis yaitu FA sama dengan rho kali V kali G. Baiklah, itu dari presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? ya, silahkan Ikram. Mengapa massa jenis benda itu berarti lebih besar? Suaranya dikasih besar, nak, suaranya supaya tidak. Baiklah, pertanyaan saya adalah mengapa massa jenis benda tersebut menjadi lebih besar? Baik, itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya Ikram. Mengapa massa jenis kapal tersebut bisa bertambah? Karena air masuk ke dalam kapal tersebut sehingga menyebabkan massa jenis kapal bertambah. Oke, bagus ya, berikan tepuk tangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat. Baiklah, saya akan presentasikan proyek yang telah kami buat. Untuk desainnya yaitu ini untuk tampak atasnya, dan ini untuk tampak sampingnya. Baiklah, ini dalam kondisi tenggelam dikarenakan air yang dari luar sini masuk ke dalam kapal selamnya yang menyebabkan massa jenisnya menjadi lebih besar dibanding itu. Untuk analisis datanya, besaran fisika yang ditemukan dalam proyek ini yaitu massa jenis benda. Yang kedua yaitu bagaimana hubungannya dengan prinsip Archimedes. Hubungannya yaitu ketika kapal selam diisi dengan air, maka massa jenisnya akan lebih besar dibanding massa jenis air di sekitarnya. Maka kapal selam akan tenggelam, dan begitu pula sebaliknya ketika dikeluarkan airnya dari dalam kapal selam. Dan yang ketiga, hubungan massa jenis fluida dan massa jenis benda terhadap gaya apung. Apabila massa jenis benda semakin besar, maka semakin besar pula gaya apungnya. Hal ini disebabkan karena massa jenis fluida dan massa jenis benda berbanding lurus dengan gaya apung. Yang ketiga, bagian evaluasi. Untuk evaluasinya yaitu ketika kapal selam dihisap, maka airnya akan masuk ke dalam kapal selam dan menyebabkan massa jenisnya akan bertambah, sehingga kapal selam akan tenggelam. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu 1. Gaya apung atau Archimedes dipengaruhi oleh massa jenis benda dan massa jenis fluida. 2. Suatu benda yang dimasukkan atau dicelupkan ke dalam suatu fluida, maka akan terjadi 3 kemungkinan, yaitu tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dibanding massa jenis fluida. Yang kedua, mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil dibanding massa jenis fluida. Dan yang ketiga, melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Demikian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berikutnya kita persilakan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil proyek kami. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana kapal selam ini bisa bekerja. Pertama-tama, di sini kami akan melihat
pada proyek ini yaitu massa jenis kapal, gaya angkat ke atas, massa berat benda, dan volume benda tercelup. Hubungannya dalam fisik Archimedes adalah ketika benda dimasukkan ke dalam air, maka ada 3 keadaan, yaitu benda akan melayang. Jika massa jenis benda dimasukkan ke dalam air lebih kecil dari massa jenis sertainya, benda akan melayang. Benda akan melayang. Jika benda tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis sertainya. Hubungan massa jenis fluida dan massa jenis benda terhadap gaya apung. Benda dalam keadaan mengapung, maka massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis cair. Sebagian volume benda yang tercelup ke dalam cair dan sebagian lagi berada di atas permukaan air dalam keadaan mengapung. Oke, baik, itulah persentase yang sudah kalian tampilkan tadi dan semuanya sudah bagus ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi tadi yang saya lihat, saya amati dari kelompok 1 itu terlihat sangat sempurna ya. Kemudian ya kelompok 1 tepuk tangan. Kemudian kelompok lain, kelompok 2, 3 ya mungkin di sini nanti kedepannya kita perbaiki lagi. Ini nanti boleh dikumpul atau kalau mau diperbaiki boleh dibawa pulang ke rumah dulu untuk diperbaiki kembali, baru di store kembali ke lab fisika, ya? Iya, Pak. Nah, tapi dari kesimpulan yang sudah dipresentasikan, ya, itu sudah mengenal semua dari prinsip kerjanya tadi. Saya rasa sudah tepat ya, ya apa yang sudah kalian presentasikan. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada proyek pembuatan kapal selam ini? Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pertemuan ini yaitu kapal selam memiliki prinsip kerja memasukkan air ke dalam rongganya sehingga massa jenisnya akan bertambah, dan apabila air tersebut dikeluarkan maka massa jenisnya akan kembali menjadi normal dan mengapung. Ketika massa air tersebut masuk maka kapal selam akan tenggelam. Dan untuk persamaan mencari gaya apung yaitu Rho kali V kali G. Berikan tepuk tangan untuk nomor. Jadi saya pertegas kembali bahwa di dalam kapal selam itu dibuat tangki. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tangki itu digunakan untuk mengisi air pada kapal selam sehingga kapal selam tersebut bisa mengatur keadaannya, apakah dia tenggelam atau terapung. Jadi kalau dia isi penuh tangkinya, maka dia akan tenggelam. Seperti video yang kita tonton tadi, ada tombol dia tindis, ya. Nah, itu mengisi air. Kemudian ketika mau terapung, dia tindis lagi tombolnya, maka air itu akan keluar. Sehingga massa jenis kapal bisa menjadi lebih kecil. Akhirnya dia terapung. Ya. Jadi saya harapkan dari pertemuan kita ini prinsip-prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa terapkan, ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bisa silakan. Ya, untuk refleksi pada hari ini, pembelajaran pada hari ini sangat menarik dan mudah dimengerti. Baik, terima kasih. Ya, menarik dan mudah dimengerti. Bagaimana kalian semua? Sepakat dengan itu? Nah, kemudian kira-kira pembelajaran kita hanya berakhir sampai di sini saja atau kedepannya juga kita lanjut dengan model-model yang seperti ini? Lanjut. Keaktifan kalian saya lihat sudah bagus semua ya? Iya. Semua sudah sangat membantu semua, ya? Iya. Nah, kemudian untuk post-test itu tetap saya akan pilihkan ya di link kalian. Silakan dikerjakan itu post-testnya, ya? Iya. Baik, seperti biasa untuk mengakhiri pelajaran. Terlebih dahulu kita berdoa karena alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Doa pada hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas, ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, demikian pertemuan
bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini mohon di foto. Ketika kapal selam tenggelam, botol plastik diisi dengan air. Hal ini membuat massa jenis air yang dimasukkan ke dalam botol plastik lebih besar daripada massa jenis udara di dalam botol plastik, sehingga kapal menjadi berat dan tenggelam. Ketika kapal selam melayang, berarti maka massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis subcairnya. Ketika kapal selam ingin naik ke permukaan air, di dalam botol plastik dipompakan sehingga keluar dari botol dan diisi dengan udara. Hal ini menyebabkan massa jenis air di dalam botol plastik lebih kecil dari massa jenis udara, sehingga kapal selam menjadi ringan lagi dan mulai mengapung. Itulah hasil proyek dari